Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Cahyadi dengan NPM 2414071073. Saya dari kelas Tab A. Ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah motor bakar teknik pertanian. Lalu tugasnya yaitu saya akan mempresentasikan 6 materi, yaitu materi yang pertama ada motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Lalu materi yang kedua ada motor bakar 2 tak bensin, dan yang ketiga ada penyaluran bahan bakar dengan metode bensin injeksi, mesin bensin karburator, diesel atau solar, dan sistem command rail. Lalu yang terakhir ada diesel boost pump. Dan materi yang keempat yaitu ada sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Dan materi yang keenam ada sistem kelistrikan. Lalu materi yang terakhir ada sistem transmisi dengan metode manual dan matic. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Pengertian motor bakar yaitu adalah motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas melalui proses pembakaran. Kemudian mengubah energi panas tersebut menjadi energi mekanik atau gerak yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin lainnya. Secara sederhana, motor bakar bekerja dengan membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder sehingga menghasilkan tekanan yang mendorong piston dan menggerakkan poros engkol atau crankshaft untuk menghasilkan tenaga putar. Lalu, apa itu motor bakar 4 tak bensin? Motor bakar 4 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar bensin dan menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston. 4 langkah tersebut yaitu yang pertama ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Untuk proses pembakarannya terjadi karena percikan bunga api dari busi. Untuk langkah-langkah kerja dari motor bakar 4 tak bensin yaitu yang pertama ada langkah hisap. Pada langkah hisap ini katup masuk pada blok silinder akan terbuka, lalu piston akan bergerak ke bawah sampai ke titik mati bawah. Kemudian pada saat katup terbuka tersebut, campuran udara dan mesin akan masuk ke dalam silinder. Lalu langkah yang kedua yaitu kompresi. Pada langkah kompresi ini katupnya akan tertutup dan piston akan naik. Kemudian campuran udara dan bensin yang masuk ke dalam silinder tadi akan dikompresi. Lalu langkah yang ketiga adalah langkah usaha. Busi akan memercikan api, campuran terbakar, tekanan gas akan mendorong piston ke bawah. Maksudnya adalah pada saat campuran udara dan bensin dikompresi atau diberi tekanan, busi akan memercikan api sehingga dari percikan api tersebut campuran bensin dan udara akan terbakar di dalam blok silinder. Pada saat melakukan pembakaran tersebut akan terjadi ketekanan kepada piston sehingga piston tersebut akan bergerak ke bawah sampai ke titik mati bawah. Lalu ke langkah buang, yaitu pada langkah buang ini katup buang akan terbuka, lalu piston naik dan gas sisa pembakaran akan dikeluarkan. Jadi pada saat pembakaran tersebut selesai, gas sisa pembakaran tersebut akan dikeluarkan melalui katup buang, lalu akan diarahkan ke knalpot yaitu dalam berupa asap. Lalu ada apa itu motor bakar 4 tak diesel? Motor bakar 4 tak diesel adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar solar dan bekerja melalui 4 langkah piston dalam satu siklus kerja. Pada motor bakar 4 tak diesel, pembakaran terjadi karena udara yang dikompresi di dalam silinder menjadi sangat panas, sehingga bahan bakar yang disemprotkan akan terbakar sendiri tanpa bantuan busi.
Untuk langkah-langkahnya sama seperti motor bakar empat tak bensin, itu ada 4 langkah. Dan langkah yang pertama itu ada langkah hisap. Pada langkah hisap tersebut, udara akan masuk ke dalam silinder melalui katup masuk. Kemudian akan terjadi langkah kompresi. Pada langkah kompresi ini, udara yang masuk ke dalam silinder akan dikompresi hingga menjadi panas yang sangat tinggi. Kemudian langkah usaha, pada langkah usaha ini bahan bakar solar akan disemprotkan dan terbakar sehingga tenaga yang mendorong piston ke bawah. Jadi udara yang masuk tadi akan dikompresi hingga mencapai suhu yang tinggi, kemudian bahan bakar solar akan masuk ke dalam blok silinder sehingga terjadi pembakaran tanpa busi. Kemudian yang terakhir ada langkah buang. Pada langkah buang tersebut yaitu gas hasil pembakaran akan dikeluarkan melalui katup buang. Katup buang tersebut mengeluarkan gas sisa pembakaran dalam bentuk asap dan dikeluarkan melalui knalpot seperti motor-motor pada umumnya. Kemudian motor bakar memiliki komponen, yaitu komponen yang pertama ada blok silinder. Blok silinder ini gunanya untuk wadah utama untuk tempat piston bergerak dan proses pembakaran berlangsung. Jadi proses pembakaran tersebut akan berlangsung di dalam blok silinder, dan blok silinder juga fungsinya sebagai wadah untuk tempat piston bergerak. Lalu piston akan meneruskan tekanan hasil pembakaran menjadi gerak bolak-balik. Jadi piston tersebut akan bergerak ke atas dan ke bawah. Pada saat ke atas dia akan menekan campuran udara dan bahan bakar. Lalu ada batang piston. Batang piston ini fungsinya untuk menghubungkan piston dengan crankshaft atau poros engkol dan mentransmisikan gaya. Crankshaft atau poros engkol itu fungsinya untuk mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar. Jadi crankshaft ini letaknya di bawah piston. Jadi pada saat piston ke atas dan ke bawah, dia akan memutar poros engkol. Lalu poros engkol tersebut akan mengubah gerak bolak-balik piston itu menjadi gerakan putar. Jadi Jadi poros engkol tersebut akan berputar-putar. Kemudian ada cylinder head atau kepala silinder, yaitu fungsinya sebagai penutup bagian atas silinder, tempat ruang bakar, katup, dan busi. Lalu ada dua katup di sini, ada katup inlet dan katup exhaust. Katup inlet atau katup masuk yaitu gunanya untuk mengatur masuknya campuran udara plus bensin. Sedangkan katup exhaust atau katup buang yaitu gunanya untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran. Yaitu ada busi. Fungsi busi adalah untuk membersihkan api dan menyalakan campuran udara dan bensin. Namun pada motor bakar 4 tak diesel mereka tidak menggunakan busi sebagai sumber api karena dia sudah ada pengompresi udara dengan piston, lalu piston akan mengompresi udara hingga terjadi panas begitu. Lalu ada karburator yang fungsinya untuk mencampur bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat. Lalu yang ke-9 ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan ini gunanya untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak. Contohnya sistem pelumasan ini adalah seperti oli pada poros engkol. Jadi pada saat poros engkol berputar dia ada di bawah dan gunanya untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak. Lalu terakhir ada sistem pendingin. Sistem pendingin ini gunanya untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan tidak overheat. Contoh dari sistem pendingin ini itu ada air radiator. Lalu selanjutnya, apa perbedaan motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel? Motor bakar 4 tak bensin yaitu
dia menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan motor bakar diesel yaitu mereka menggunakan bahan bakar solar atau diesel. Pada motor bakar 4 tak bensin, dia menggunakan pembakaran lalu pada motor bakar 4 tak bensin, pembakaran terjadi karena percikan bunga api dari busi. Sedangkan motor bakar 4 tak diesel yaitu pembakaran terjadi karena udara yang dikompresi hingga panas tinggi. Lalu tekanan kompresi pada bensin lebih rendah dibandingkan motor bakar diesel, yaitu sekitar 8-12. Sedangkan motor bakar 4 tak diesel yaitu sekitar 14 hingga 22:1. Lalu periode selanjutnya, campuran udara dan bensin masuk bersamaan ke silinder. Sedangkan pada motor bakar diesel yaitu hanya udara yang masuk saat langkah hisap. Bahan bakar yang disemprotkan di akhir akan dikompresi. Lalu pada motor bakar bensin itu menghasilkan tenaga besar pada putaran tinggi namun torsi dia kecil. Sedangkan pada motor bakar diesel itu menghasilkan torsi yang lebih besar sehingga putarannya rendah. Meski pada putarannya rendah. Lalu pada motor bakar bensin itu suaranya dia lebih halus dan getarannya lebih kecil. Sedangkan motor bakar diesel itu suaranya lebih kasar dan getarannya lebih kuat. Lalu pada motor bakar bensin itu konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Sedangkan motor bakar diesel yaitu suaranya lebih kasar dan lebih kuat. Dari konsumsi bahan bakarnya pun bahan bakar bensin lebih boros dan motor bakar diesel itu lebih irit dan efisien. Untuk perawatannya, motor bakar bensin jauh lebih mudah dan biaya lebih murah karena perangkat-perangkatnya itu mudah ditemui di bengkel-bengkel, sedangkan motor bakar diesel sangat susah. Bukan sangat susah, tapi lebih susah dibandingkan motor bakar bensin. Kemudian contoh umum dari motor bakar bensin yaitu kendaraan sehari-hari seperti mobil penumpang dan sepeda motor. Dan sedangkan motor bakar diesel itu umumnya digunakan pada truk, bus, traktor, dan kapal atau kendaraan kerja berat lainnya. Lalu kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak bensin, yaitu kelebihannya dia lebih halus dan getarannya lebih kecil, akselerasinya lebih cepat, cocok untuk kendaraan ringan dan kecepatan tinggi. Proses pembakaran motor bakar 4 tak bensin lebih bersih dan emisi gas buang lebih rendah dibandingkan diesel. Lalu perawatannya lebih mudah dan servis relatif murah. Untuk kelebihan pada motor bakar bensin selanjutnya yang terakhir yaitu ada komponen mesin lebih ringan sehingga efisien untuk kendaraan kecil. Lalu kekurangan pada motor bakar 4 tak bensin yaitu konsumsi bahan bakar yang lebih boros dibandingkan motor bakar diesel. Lalu torsinya lebih kecil, kurang kuat untuk menarik beban berat, dan kurang cocok untuk kendaraan besar atau kerja berat. Umumnya umur mesin lebih pendek dibandingkan mesin diesel karena pembakarannya lebih cepat dan panas yang tinggi. Lalu kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak diesel yaitu lebih irit, untuk kelebihannya lebih irit bahan bakar dan efisien. Lalu memiliki torsi yang besar dan kuat untuk beban berat. Umur mesin pun lebih panjang karena konstruksi kuat dan tidak memerlukan busi. Pembakarannya terjadi karena kompresi udara yang tinggi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu bobot mesinnya lebih berat, ukuran mesinnya lebih besar, harga awal kendaraan lebih mahal, suara mesin lebih kasar, dan getarannya lebih tinggi. Untuk biaya perawatannya pun lebih tinggi. Lalu kesimpulan pada materi motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel yaitu motor bakar 4 tak bensin dan diesel sama-sama bekerja melalui 4 langkah, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Untuk perbedaannya terletak pada bahan bakar dan cara pembakarannya. Motor bakar bensin itu memiliki suara yang lebih halus dan
dia lebih cepat dibandingkan dengan motor bakar diesel. Sedangkan motor bakar diesel itu lebih irit, kuat, dan sangat cocok untuk beban berat. Jadi cukup sekian presentasi dari materi pertama. Lalu materi selanjutnya adalah motor bakar 2 tak bensin. Baik, masih dengan Lukman Cahyadi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu ada motor bakar 2 tak bensin. Untuk pengertian motor bakar 2 tak, motor bakar 2 tak yaitu adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja, hisap, kompresi, pembakaran, dan buang hanya dalam 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Motor ini banyak digunakan pada sepeda motor kecil, seperti mesin motong rumput dan peralatan portable karena tenaganya besar dan konstruksinya sederhana. Lalu prinsip kerja dari motor bakar 2 tak bensin yaitu yang langkah pertama ada kompresi dan hisap. Pada saat langkah kompresi dan hisap, piston naik ke atas, menekan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Lalu, pada saat yang sama di bawah piston, campuran baru masuk ke ruang bilas melalui kata masuk. Jadi berbeda dengan motor bakar 4 tak yang tadi, yang ini pada saat piston naik ke atas, menekan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Lalu pada saat yang sama di bawah piston baru masuk ke ruang bilas melalui katup masuk. Jadi perbedaannya yaitu katup masuknya ini ada di bawah, sedangkan motor bakar 4 tak yaitu perbedaannya katup masuknya ada di atas. Lalu langkah yang kedua yaitu ada langkah usaha dan buang. Pada saat langkah usaha dan buang yaitu campuran terbakar oleh busi, yaitu tekanan yang tinggi untuk mendorong piston turun atau langkah usaha. Pada saat piston hampir ke bawah, lubang buang dan bilas terbuka, lalu gas sisa keluar dan campuran baru akan masuk. Jadi gini, pada saat campuran terbakar oleh busi, hasil pembakaran tersebut akan menekan turun piston sampai piston tersebut akan turun sampai ke titik mati bawah. Pada saat piston hampir ke bawah, lubang buang dan bilas terbuka, gas sisa keluar dan campuran baru masuk. Jadi pada saat gas sisa pembakaran tersebut keluar, campuran yang baru akan masuk melalui ruang bilas melalui katup masuk yang bawah. Jadi letaknya di bawah piston seperti pada langkah pertama tadi. Untuk komponen-komponennya yaitu ada silinder dan piston. Tempat pembakaran terjadi dan mengubah gas menjadi gerak. Jadi silinder ini adalah sebagai tempat untuk piston bergerak, dan piston tersebut adalah yang menekan bahan bakar dan udara tadi dalam silinder sehingga terjadi tempat pembakaran. Lalu piston ini bergerak ke atas dan ke bawah secara bolak-balik. Seperti disebut ada kalimat mengubah tekanan gas menjadi energi gerak. Jadi tekanan gas tersebut, pistonnya menekan gas tersebut ke atas, lalu saat selesai menekan, piston itu akan bergerak ke bawah, lalu akan ke atas lagi secara bolak-balik. Lalu ada poros engkol. Poros engkol atau crankshaft yaitu mengubah gerak naik turun piston menjadi putaran. Nah, poros engkol ini adalah yang dapat memutar bawah piston, yang dapat menggerakkan piston bergerak naik dan turun. Lalu yang ketiga
ada ruang bilas dan ruang bakar, yaitu gunanya untuk menyalurkan bahan bakar, untuk menyalurkan dan membakar campuran bahan bakar ke udara. Lalu selanjutnya ada karburator atau sistem injeksi. Karburator atau sistem injeksi ini fungsinya untuk mencampur bahan bakar dan udara dalam perbandingan tepat. Untuk lubang masuk, bilas, dan buang itu fungsinya sama, yaitu untuk mengatur aliran masuk campuran dan keluarnya gas buang. Lalu ada busi. Seperti pada sebelumnya, busi ini fungsinya untuk menyalakan campuran bahan bakar udara dengan percikan api. Lalu ada perhitungan dasar di sini. Untuk rumusnya itu ada PI sama dengan tekanan efektif rata-rata dikali volume langkah dikali kecepatan putaran dibagi 60. Jadi misal di situ ada soal berapa sih indicated powernya atau PI-nya. Jadi kita hitung, jika diketahui nilai PM atau tekanan efektif rata-ratanya adalah 5 bar untuk volume langkah atau VS sama dengan 100 cm3, lalu kecepatan putarnya adalah 3000 rpm. Untuk yang pertama 5 bar ini diubah menjadi 5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Untuk volume langkah atau VS diubah jadi 100 cm3 diubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Lalu jumlah silindernya 1. Lalu diketahui juga motor 2 tak 1 langkah kerja setiap putaran. Untuk perhitungannya PI, untuk perhitungannya kita masukkan saja data-data yang tadi, kita sesuaikan dengan rumusnya. PI sama dengan PM dikali PS dikali N per 60. Lalu kita masukkan PM nya tadi ada 5 kali 10 pangkat 5, kemudian dikali PS nya tadi 1 kali 10 pangkat min 4, lalu dikali kecepatan putarnya adalah 3000. Lalu hasil perkalian tersebut dibagi 60 dan hasilnya 2500 watt. Kemudian dari 2500 watt ini harus diubah menjadi 2,5 kW atau dibagi 1000. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Motor bakar 2 tak bensin yaitu memiliki tenaga yang besar dibanding dengan motor bakar 4 tak dengan ukuran yang sama. Konstruksi sederhana dan ringan. Kemudian biaya perawatannya lebih murah dibandingkan dengan motor 4 tak. Dan dapat berputar dengan kecepatan yang tinggi. Lalu tidak memerlukan sistem katup yang rumit. Kalau tadi di motor bakar 4 tak dia memiliki sistem katup yang lebih rumit, sedangkan motor bakar 2 tak ini dia lebih simple, tidak serumit dengan motor bakar 4 tak. Namun kekurangan pada motor bakar 2 tak ini adalah borosnya bahan bakar dan oli. Lalu emisi gas buangnya lebih tinggi juga, umur mesinnya lebih pendek, pembakarannya kurang sempurna, suara mesin lebih bising. Mungkin boros bahan bakar dan oli. Boros bahan bakar itu karena pembakarannya kan tidak sempurna, jadi bahan bakarnya menjadi lebih boros dan olinya pun menjadi lebih boros juga. Lalu umur mesinnya lebih pendek. Nah, ini karena di dalam mesin tersebut sangat panas sehingga umur mesinnya lebih pendek dan sehingga sering servis. Suara mesin lebih bising dibandingkan dengan motor 4 tak. Lalu untuk pengaplikasiannya yaitu motor bakar 2 tak bensin banyak diaplikasikan pada berbagai peralatan yang membutuhkan tenaga besar namun berukuran ringan dan mudah dibawa. Untuk mesin jenis ini sangat cocok untuk penggunaan yang memerlukan putaran tinggi
dan tenaga instan dalam waktu yang singkat. Dengan konstruksi yang sederhana, motor bakar tak banyak digunakan pada kendaraan ringan maupun alat kerja portable di bidang otomotif dan pertanian. Ini karena tidak cocok ya untuk kendaraan berat, jadi motor bakar 2 tak ini tidak banyak dia digunakan oleh kendaraan ringan atau kerja portable di bidang otomotif dan pertanian. Untuk contoh pengaplikasiannya yaitu motor bakar 2 tak bensin seperti pada sepeda motor kecil dan motor trail, mesin potong rumput, ada gergaji mesin atau chainsaw, lalu mesin perahu tempel, mesin pompa air portable, dan alat semprot pertanian. Lalu kesimpulannya pada motor bakar 2 tak bensin yaitu motor bakar 2 tak bensin itu memiliki prinsip kerja sederhana dengan tenaga per satuan waktu. Cocok untuk mesin ringan dan portable, namun efisiensinya rendah dan polusinya tinggi. Kini mulai digantikan oleh motor 4 tak atau mesin injeksi. Jadi motor bakar 4 tak bensin lebih unggul dibandingkan dengan motor 2 tak bensin karena kelebihannya lebih banyak dibandingkan motor 2 tak. Baik, selanjutnya yaitu ada materi. Lalu materi yang selanjutnya yaitu adalah penyaluran bahan bakar dengan metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, sistem common rail, dan diesel Bosch pump. Sekitar. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga, yaitu ada penyaluran bahan bakar, bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, sistem common rail, dan diesel Bosch pump. Baik, untuk pengertian dari penyaluran bahan bakar itu sendiri adalah proses pengiriman dan pengaturan suplai bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar melalui sistem tertentu, sehingga bahan bakar dapat diatomisasikan dan dicampurkan dengan udara dalam jumlah yang tepat. Untuk proses pembakaran, sistem ini memastikan mesin memperoleh bahan bakar sesuai kebutuhan beban, putaran, dan kondisi kerja sehingga menghasilkan tenaga optimal, efisiensi tinggi, serta emisi yang terkendali. Dalam kendaraan bermotor, sistem penyaluran bahan bakar dapat berupa karburator, injeksi mesin atau FI, pompa injeksi mekanis, diesel, Bosch pump, maupun sistem common rail yang dikendalikan elektronik. Baik, pada sistem bensin injeksi, apa sih sistem injeksi bensin itu? Sistem injeksi bensin adalah sistem penyaluran bahan bakar yang bekerja dengan menyemprotkan bensin ke ruang bakar atau intake manifold menggunakan injektor yang dikendalikan secara elektronik. Sistem ini menggunakan sensor dan CU atau Electronic Control Unit untuk menentukan jumlah bahan bakar yang tepat berdasarkan kondisi mesin seperti suhu, putaran mesin, beban, dan aliran udara. Dengan kontrol elektronik, sistem injeksi bensin menghasilkan pembakaran lebih efisien, tenaga lebih stabil, respon gas lebih baik, dan emisi lebih rendah dibandingkan karburator. Jadi untuk komponen-komponen injeksi bensin dan fungsinya adalah yang pertama ada tangki bahan bakar sebagai penyimpan bensin sebelum dialirkan ke sistem. Lalu yang kedua ada fuel pump atau pompa bahan bakar. Pompa fungsinya itu memompa mesin dari tangki ke fuel rail dengan tekanan tertentu. Lalu ada fuel filter atau saringan bahan bakar, itu fungsinya menyaring kotoran dan partikel agar tidak merusak injektor. Lalu ada fuel rail, itu fungsinya untuk menyalurkan dan menampung bahan bakar bertekanan untuk injektor.
Lalu ada injektor itu sendiri, yaitu fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus ke intake atau ruang bakar. Pressure regulator untuk menjaga tekanan bahan bakar tetap stabil dalam sistem. Lalu ada ECU atau Electronic Control Unit, itu fungsinya untuk mengatur waktu dan jumlah penyemprotan bahan bakar berdasarkan input sensor. Lalu yang terakhir ada throttle body, itu fungsinya untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin sesuai bukan throttle atau gas. Jadi sistem bensin injeksi itu sebenarnya sama dengan motor bakar 2 tak bensin, yaitu persamaannya itu sama-sama menyemprotkan bensin ke dalam ruang bakar. Jadi bensinnya tidak masuk melalui katup masuk, melainkan disemprotkan atau intake manifold menggunakan injektor yang sudah dikendalikan secara elektronik. Jadi pada sistem bensin injeksi ini menggunakan sensor dan ECU atau Electronic Control Unit sebagai untuk menentukan jumlah bahan bakar yang tepat berdasarkan kondisi mesin seperti suhu, putaran mesin, beban, dan udara. Dengan kontrol elektronik, sistem injeksi bensin menghasilkan pembakaran lebih efisien, lebih stabil, dan respon gas lebih baik, dan emisi gas lebih rendah dibandingkan karburator. Jadi pada selanjutnya ada karburator. Karburator yaitu adalah alat pada mesin bensin untuk mencampurkan udara dan bahan bakar secara mekanis sebelum masuk ke ruang bakar dengan memanfaatkan kevakuman pada venturi tanpa sistem kontrol elektronik. Jadi berbeda dengan sistem injeksi tadi, jika sistem bahan injeksi dia memerlukan kontrol elektronik sebagai sistem injeksi bensin, sedangkan karburator dia dengan memanfaatkan kevakuman pada venturi tanpa menggunakan sistem kontrol elektronik. Untuk kelebihan karburator itu sendiri yaitu ada 6. Yang pertama, strukturnya sederhana dan mudah dipahami, lalu perawatannya mudah dan tidak membutuhkan alat khusus, dan perbaikan karburator itu lebih murah, lalu mudah dilakukan penyetelan atau tuning sesuai kebutuhan, kemudian tidak bergantung pada ECU atau Electronic Control Unit dan sensor elektronik, lalu lebih mudah diperbaiki di lapangan. Untuk kekurangan karburator itu sendiri yaitu adalah konsumsi bahan bakarnya lebih boros, emisi gas buang yang lebih tinggi atau kurang ramah lingkungan, mesinnya lebih sulit dinyalakan saat dingin, butuh jok atau pemantik, lalu performa mesin kurang stabil pada berbagai kondisi suhu dan ketinggian, lalu campuran udara bahan bakar kurang presisi dibanding sistem injeksi, respon mesin kurang optimal pada beban dan RPM-nya tinggi. Lalu untuk komponen pada karburator yaitu yang pertama ada float chamber atau ruang pelampung. Float chamber itu fungsinya sebagai menyimpan bahan bakar sementara pada level tertentu sebelum masuk venturi. Lalu yang kedua ada float atau pelampung. Float itu sendiri pun fungsinya untuk mengatur permukaan bahan bakar di ruang pelampung agar tetap stabil. Lalu yang ketiga ada float needle valve atau jarum pelampung. Fungsi jarum pelampung itu adalah untuk membuka atau menutup aliran bensin ke ruang pelampung sesuai posisi pelampung. Lalu yang keempat ada venturi. Venturi itu adalah saluran menyempit untuk mempercepat aliran udara.
dan menurunkan tekanan sehingga bensin dapat tersedot ke dalam udara. Lalu yang kelima ada main jet. Main jet fungsinya adalah untuk mengatur jumlah bensin utama yang keluar ke venturi saat putaran menengah sampai tinggi. Lalu yang keenam ada pilot jet atau slow jet. Pilot jet atau slow jet itu fungsinya untuk mengatur jumlah bensin pada putaran idle atau stasioner atau kecepatan yang rendah. Lalu ada air blade atau air jet, fungsinya untuk mengontrol jumlah udara yang bercampur dengan bensin sebelum masuk ke dalam venturi. Lalu ada throttle valve atau katup gas, bisa disebut juga slide valve atau butterfly valve. Ini fungsinya adalah untuk mengatur jumlah udara yang masuk sesuai bukaan gas sehingga menentukan RPM pada mesin. Lalu ada idle screw. Fungsi idle screw adalah mengatur tinggi bukaan tutup gas pada posisi idle untuk menentukan putaran mesin saat stasioner. Lalu ada sistem common rail diesel. Sistem common rail diesel itu adalah sistem injeksi bahan bakar yang bertekanan tinggi yang dikendalikan secara elektronik, di mana bahan bakar disimpan dalam rel bertekanan dan disemprotkan ke mesin melalui injektor dengan jumlah yang sangat presisi untuk menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan lebih rendah. Artinya sistem common rail ini hampir sama dengan sistem bensin injeksi, yaitu sama-sama menyemprotkan bensin ke ruang bakar dan sama-sama menggunakan injektor yang dikendalikan secara elektronik. Lalu untuk kelebihan common rail diesel yaitu yang pertama efisiensi bahan bakarnya lebih tinggi, lalu tenaga dan torsinya lebih besar, emisi gas buangnya lebih rendah atau lebih ramah lingkungan, lalu pembakarannya lebih halus dan stabil. Untuk suara mesin pada sistem common rail diesel, suara yang dihasilkan itu lebih halus dibandingkan diesel konvensional. Respon akselerasi lebih cepat dan injeksi bahan bakar lebih presisi karena dikontrol oleh ECU. Lalu kekurangan pada common rail diesel itu sendiri yaitu adalah harga mesin dan sistem yang mahal, perawatan dan perbaikan yang kompleks, sensitif terhadap kualitas bahan bakar atau solar harus bersih, komponen bertegangan tinggi atau biaya perbaikan injektor dan pompanya tinggi. Lalu kekurangan yang paling fatal itu ada risiko kerusakan fatal bila terjadi kontaminasi bahan bakar atau kerusakan pada common rail diesel. Untuk komponen pada common rail diesel yaitu yang pertama ada fuel tank. Fuel tank itu sendiri adalah fungsinya untuk menyimpan bahan bakar. Lalu selanjutnya ada fuel filter. Fungsi dari fuel filter adalah menyaring kotoran dari bahan bakar ke fuel filter adalah fungsinya untuk menyaring kotoran dari bahan bakar. Lalu ada low pressure pump atau feed pump. Fungsinya adalah untuk mengalirkan solar ke pompa bertegangan tinggi. Lalu ada high pressure pump. Fungsinya untuk meningkatkan tekanan bahan bakar. Lalu ada common rail atau full rail, itu fungsinya untuk menyimpan dan menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi. Ada pressure sensor, yaitu fungsinya untuk mendeteksi tekanan di dalam rail. Jadi pressure sensor ini adalah yang mengatur tekanan atau mendeteksi tekanan di dalam rel. Jika tekanannya terlalu besar, pressure sensor tersebut akan hidup atau berbunyi. Lalu pressure regulator atau control valve, yaitu fungsinya untuk mengatur tekanan pada bahan bakar. Lalu ada injektor.
injektor itu sendiri adalah fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Lalu ada ECU, Engine Control Unit. Engine Control Unit yaitu fungsinya adalah untuk mengatur kerja sistem injeksi. Lalu ada crankshaft atau camshaft sensor. Ini fungsinya adalah sebagai pemberi sinyal posisi atau putaran mesin. Lalu ada return line. Return line sendiri fungsinya adalah mengembalikan sisa bahan bakar itu ke tangki jika sisa pembakarannya masih sisa. Lalu selanjutnya ada sistem Bose pump. Sistem Bose pump adalah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel yang menggunakan pompa injeksi mekanis untuk menghasilkan tekanan dan mengatur jumlah bahan bakar yang disalurkan ke tiap injektor. Pompa injeksi mekanis adalah untuk menghasilkan tekanan dan mengatur jumlah bahan bakar yang disalurkan ke tiap injektor sesuai waktu pembakaran mesin. Sistem ini bekerja secara mekanis, kuat, dan sederhana, sehingga banyak digunakan pada mesin diesel konvensional, terutama kendaraan dan mesin yang membutuhkan keandalan tinggi. Untuk tipe Bose tersebut ada 3, dan tipe yang pertama ada Bose inline pump atau inline inject pump. Ini plunger berbaris atau satu plunger per silinder. Bose inline pump ini banyak digunakan pada mesin diesel besar seperti truk, bus, atau kapal. Lalu ini kalau ada Bose VI rotary pump atau distribusi atau rotary pump. Satu plunger dan distributor untuk semua silinder. Biasanya digunakan pada mesin kecil atau menengah. Lalu yang ketiga ada Bose CP pump. Bose CP pump ini adalah fungsinya untuk memompa tekanan tinggi common rail modern. Contohnya seperti CP1, CP2, CP4, CP1, CP2, CP3, dan CP4 series. Jadi CP1, CP2, CP3, dan CP4 series. CP1 adalah generasi pertama pompa common rail Bose. Ini biasanya digunakan pada mesin diesel awal teknologi common rail atau mobil penumpang dan ringan. Untuk ciri-ciri CP1 adalah desainnya sederhana, efisiensi yang belum tinggi, lalu cocok untuk mesin kecil sampai sedang. Lalu pada CP2 series itu adalah pengembangan lanjut dari CP1. Untuk kelebihannya itu sendiri, itu memiliki output bahan bakar yang lebih besar, itu lebih cocok untuk mesin 2 silinder pompa, lalu biasanya dipakai pada kendaraan komersial ringan. Untuk CP3, setahu saya itu banyak digunakan pada kendaraan modern atau SUV, pickup, truk ringan. Untuk tipenya axial pump, piston pump, atau lebih besar. Keunggulannya yaitu adalah aliran bahan bakar yang lebih besar, lebih andal pada mesin bertenaga besar, umur lebih panjang, cocok untuk kendaraan tugas berat atau komersial. Lalu untuk CP4 series yaitu adalah ini generasi terbaru pompa common rail Bose. Keunggulannya itu ada efisiensi tinggi untuk mendukung standar emisi modern Euro 5 atau Euro 6. Keunggulan kedua yaitu ada torsi dan performa yang lebih baik. Untuk kalau perbedaan efisiensinya dari CP1, CP2, CP3, CP4 series adalah memiliki efisiensi yang sangat tinggi dibanding ketiga CP di bawahnya. Lalu selanjutnya ada komponen Bose pump. Komponen Bose pump itu ada yang pertama fuel inlet atau supply pump. Fungsinya adalah untuk menghisap bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi. Lalu ada feed pump. Feed pump itu adalah fungsinya untuk menyediakan tekanan awal sebelum ke plunger. Lalu plunger dan barrel
Fungsinya adalah menekan bahan bakar hingga tekanan tinggi untuk injeksi. Lalu ada camflet atau camshaft. Fungsinya untuk menggerakkan plunger naik turun sesuai timing injeksi. Delivery valve itu fungsinya adalah mengatur tekanan dan mencegah aliran balik ke pompa. Lalu governor atau pengatur putaran, fungsinya adalah mengontrol jumlah bahan bakar sesuai beban mesin. Lalu ada flow rate atau control rate, fungsinya adalah mengatur posisi plunger untuk menentukan jumlah solar yang disemprotkan. Lalu overflow valve yaitu fungsinya adalah untuk mengatur tekanan bahan bakar pada sisi masuk pompa. Lalu timing advance mekanisme, fungsinya adalah mengatur waktu injeksi sesuai kecepatan mesin. Lalu yang terakhir ada full return line, fungsinya adalah untuk mengembalikan bahan bakar ke sisa tangki. Untuk kelebihan dan kekurangan dari Bosch Pump itu sendiri, yaitu kelebihannya adalah desain yang kuat dan sangat awet. Lalu Bosch Pump juga lebih tahan terhadap kualitas bahan bakar buruk. Lalu sistem mekanis mudah diperbaiki di bengkel biasa. Untuk perawatannya lebih murah dibanding dengan common rail. Lalu cocok untuk kendaraan kerja berat seperti truk, alat berat, dan lain-lain. Dan kelebihan Bosch Pump itu tidak membutuhkan ECU yang kompleks atau versi mechanical pump. Untuk kekurangannya, Bosch Pump memiliki efisiensi bahan bakar lebih rendah dibanding dengan common rail. Emisi Bosch Pump lebih tinggi atau kurang ramah lingkungan. Suara mesinnya lebih kasar. Lalu akselerasi dan respon mesin kurang cepat. Tekanan injeksi lebih rendah atau sehingga terjadi pembakaran yang kurang sempurna. Tanding yang terbatas dibanding sistem elektronik modern. Lalu ada perhitungan dasar. Jadi di sini jika kita ingin menghitung debit aluran bahan bakar, itu rumusnya adalah Q sama dengan V per T. Q adalah debit aliran, V adalah volume bahan bakar, lalu T adalah waktu atau detik. Waktu dengan satuan detik. Misalnya ada contoh 1 liter dalam 40 detik. Langsung kita cari saja. Q sama dengan 1 per 40. Jadi debit aliran yang dikeluarkan adalah 0,025 liter per detik. Lalu yang kedua ada konsumsi bahan bakar mesin, itu rumusnya adalah m dot flow sama dengan volume per waktu. Jika ada contoh 0,6 liter dalam 1 jam, kita masukkan saja ke rumusnya m dot flow sama dengan 0,6 per 1 atau sama dengan 0,6 liter per jam. Lalu ada rumus rasio udara bahan bakar atau AFR. Rumusnya adalah AFR sama dengan massa udara dibagi massa bahan bakar. Untuk nilai ideal AFR sama dengan 14,7 banding 1. 14,7 gram udara dan 1 gram ini untuk bensin. Tekanan sistem bahan bakar itu sendiri, yaitu injeksi bensin, kira-kira tekanannya adalah 2 sampai 4 bar. Lalu pada diesel Bosch Pump itu tekannya 150 sampai 900 bar. Lalu pada common rail diesel itu 1500 sampai 2500 bar. Lalu untuk kesimpulannya pada materi ini adalah sistem injeksi common rail lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Lalu karburator dan Bosch Pump masih digunakan karena kesederhanaan dan daya tahan. Lalu perhitungan dasar digunakan untuk analisis kerja dan efisiensi bahan bakar. Lalu kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu adalah sistem pelumasan dan sistem pendinginan.
saya di sini akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan sistem pelumasan. Untuk pengertiannya sendiri, pada sistem transmisi adalah rangkaian komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan. Sistem transmisi adalah rangkaian komponen yang pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan, mengatur, dan mengoptimalkan tenaga dari mesin menuju roda penggerak. Sistem ini memastikan tenaga mesin dapat disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan, seperti saat mulai bergerak, menanjak, membawa beban, atau melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, transmisi membantu menjaga putaran mesin tetap efisien dengan memberikan pilihan rasio gigi yang tepat sehingga kendaraan dapat bergerak halus, yang menghemat bahan bakar dan memiliki performa yang optimal dalam berbagai kondisi jalan. Jadi sistem transmisi adalah salah satu bagian penting dalam kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin menuju roda penggerak. Jadi mesin itu menghasilkan tenaga, tapi tenaga itu tidak bisa langsung digunakan untuk membuat kendaraan berjalan. Nah, tugas transmisi inilah yang menyalurkan tenaga tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi kendaraan saat berjalan. Misalnya, ketika kendaraan baru mulai bergerak dari posisi diam, mesin butuh tenaga besar kan. Nah, tetapi kecepatannya sangat kecil. Di saat seperti ini, transmisi akan mengatur rasio gigi agar kendaraan bisa mulai bergerak dengan halus. Begitu juga ketika kendaraan menanjak atau membawa beban berat, transmisi juga membantu memberikan torsi yang besar supaya kendaraan bisa tetap kuat. Lalu dengan sistem transmisi yang pengemudi dapat lakukan adalah dapat mengatur kecepatan kendaraan, cepat atau lambat, mengatur torsi atau tenaga putar sesuai kebutuhan, menggerakkan kendaraan dari posisi diam, kemudian bergerak maju dan mundur, dan menghemat konsumsi bahan bakar. Dan jika tanpa transmisi, kendaraan hanya bisa lurus ke depan. Kemudian yaitu adalah komponen dari sistem transmisi. Komponennya dari sistem transmisi adalah kopling, ada gearbox, ada poros propeller, ada diferensial, dan ada poros penggerak. Jadi kopling ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga mesin ke sistem transmisi. Lalu gearbox atau transmisi adalah fungsi untuk mengatur perbandingan gigi untuk menghasilkan variasi torsi dan kecepatan kendaraan. Lalu poros propeller yaitu fungsinya adalah untuk meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial pada kendaraan RWD. Penjelasan untuk kendaraan RWD adalah rear wheel drive, atau adalah kendaraan yang sistem penggeraknya menggunakan roda belakang sebagai roda utama dan menerima dan menyalurkan tenaga dari mesin. Jadi mesin menghasilkan tenaga, lalu tenaga tersebut diteruskan melalui transmisi dan drive shaft ke roda belakang, sehingga roda belakang yang akan mendorong kendaraan untuk maju. Lalu yang bagian roda depan adalah bagian yang berfungsi untuk menggerakkan ke arah kanan atau kiri kendaraan. Jadi ya seperti pada motor. Jadi untuk fungsi yang selanjutnya yaitu ada diferensial yang adalah fungsinya untuk membagi tenaga ke roda kiri
dan kanan, serta memungkinkan putaran roda berbeda saat menikung. Ini poros penggerak atau drive shaft, yaitu fungsi untuk menyalurkan tenaga dari diferensial ke roda penggerak. Jadi saja ada pengertian dari pelumasan. Sistem pelumasan adalah suatu sistem dalam mesin yang bertugas untuk mengalirkan oli ke berbagai komponen yang saling bergesekan, seperti pada poros engkol, piston, camshaft, dan bearing, dengan tujuan mengurangi gesekan dan keausan selama mesin bekerja. Selain berfungsi sebagai pelumas, sistem ini juga berperan dalam membantu mendinginkan komponen mesin dari panas akibat gesekan, membersihkan kotoran atau serpihan logam, mencegah terjadinya karat atau korosi, serta meredam suara atau getaran yang dihasilkan mesin. Dengan adanya sistem pelumasan yang baik, umur pakai mesin menjadi lebih panjang, dan performa tetap optimal dan risiko kerusakan berkurang secara signifikan. Jadi sistem pelumasan itu sangat penting pada mesin. Sistem ini adalah yang bertugas untuk mengalirkan oli ke bagian-bagian mesin yang bergerak, seperti poros engkol, piston, camshaft, dan bearing itu tadi. Kenapa sih harus diberi oli? Karena ketika bagian-bagian mesin itu saling bergesekan tanpa pelumas, gesekannya akan sangat tinggi sehingga mesin akan cepat panas dan komponen bisa aus atau bisa rusak. Nah, oli yang di sini adalah itu yang berfungsi sebagai pelumas yang mengurangi gesekan sehingga komponen menjadi lebih halus dan tidak dapat aus. Selain melumasi, sistem pelumasan juga memiliki tugas lain, yaitu membantu membersihkan kotoran atau serpihan logam kecil yang muncul dari gesekan komponen. Nah, oli ini akan membawa kotoran itu menuju filter supaya tidak merusak mesin. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi sistem pelumasan adalah untuk melumasi, mendinginkan, membersihkan, dan melindungi komponen mesin agar mesin dapat bekerja dengan halus, tahan lama, dan tidak cepat aus, dan tetap dingin saat digunakan. Lalu sistem pelumasan pada mesin yang bertugas untuk yang pertama untuk mengalirkan oli ke komponen-komponen yang bergerak, lalu untuk mengurangi gesekan antar bagian mesin, lalu mencegah keausan komponen, kemudian membantu mendinginkan bagian mesin dari panas gesekan. Lalu ada komponen-komponen dari sistem pelumasan, yaitu yang pertama ada bak oli. Bak oli sendiri fungsinya untuk menyimpan oli sebagai pelumas mesin. Lalu pompa oli adalah fungsinya untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Lalu ada filter oli atau oil filter, yaitu fungsi untuk menyaring kotoran dan partikel pada oli agar tetap bersih. Lalu katup pengatur tekanan oli atau oil pressure relief valve, yaitu menjaga tekanan oli tetap stabil supaya tidak merusak komponen. Jadi galeri atau oil gallery adalah fungsinya yang mendistribusikan oli ke bagian-bagian mesin. Lalu ada pendinginan oli atau oil cooler, itu fungsinya untuk menurunkan suhu agar tidak terlalu panas sehingga kinerja pelumasan dapat bekerja secara optimal. Lalu ada prinsip kerja. Jadi prinsip dari sistem transmisi yaitu menyalurkan dan mengatur daya dari mesin ke roda dengan mengubah rasio agar kendaraan mendapat torsi besar saat start atau menanjak, serta kecepatan yang tinggi saat melaju. Sistem pelumasan mengalirkan oli ke bagian mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan, mendinginkan, dan mencegah keausan sehingga mesin bekerja halus dan awet. Untuk cara kerja olinya itu air cooler dipompa untuk menggiling mesin, menyerap panas, lalu ke radiator, lalu didinginkan, dan lalu kembali lagi ke mesin. Kemudian disebut ada rumus debit aliran oli dan tekanan oli. Jadi sebenarnya transmisi berfungsi untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda dan mengatur rasio gigi.
agar kendaraan bisa kuat saat menanjak dan cepat saat jalan lurus. Sistem pelumasan mengalirkan oli untuk mengurangi gesekan, mendinginkan mesin, dan menjaga kehausan. Coolant itu bekerja untuk menyerap panas mesin masuk ke radiator untuk dinginkan lalu kembali lagi. Lalu rumus debit oli itu menunjukkan jumlah oli yang mengalir tiap detik, sedangkan rumus tekanan oli itu menunjukkan seberapa besar tekanan oli untuk melumasi mesin. Jadi ada rumusan masalah. Sistem transmisi adalah sistem pelumasan merupakan bagian vital pada kendaraan untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda serta meminimalkan gesekan dan keausan komponen. Tanpa sistem transmisi, kendaraan tidak dapat mengatur kecepatan dan torsi sehingga mesin akan bekerja berat, boros bahan bakar, dan sulit bergerak pada berbagai kondisi jalan. Sementara itu, tanpa sistem pelumasan, komponen mesin akan bergesekan langsung, cepat panas, dan mengalami kerusakan parah dalam waktu singkat. Keduanya bekerja saling mendukung agar kendaraan dapat beroperasi dengan efisien, halus, dan tahan lama. Jika tidak ada sistem transmisi dan sistem pelumasan, pasti akan kesulitan untuk mengatur kecepatan dan torsi. Pemborosan bahan bakar, mesin cepat panas atau overheat, kehausan, dan kerusakan komponen. Penurunan performa mesin serta potensi kerusakan total yang menyebabkan kendaraan tidak dapat berfungsi. Jadi maksudnya adalah transmisi itu ibarat pengatur kekuatan dan kecepatan. Jika tidak ada transmisi, kendaraan tidak bisa berjalan lancar. Dan pelumas itu adalah ibarat seperti minyak pelicin yang membuat mesin bekerja halus, tidak cepat panas, dan tahan lama. Jadi tanpa transmisi, tenaga tidak bisa diatur, mesin pasti akan berat, pasti boros, kendaraan tidak akan nyaman, bahkan tidak bisa jalan. Tanpa pelumasan, mesin cepat panas, cepat aus, dan bisa rusak total secara cepat. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu ada beberapa cara. Yang pertama itu ganti oli mesin dan oli transmisi secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan. Lalu harus gunakan jenis oli yang sesuai spesifikasi mesin dan transmisi. Lalu periksa level oli secara rutin dan pastikan tidak ada kebocoran pada seal atau gasket. Ganti filter oli sesuai jadwal untuk menjaga kebersihan pelumasan. Panaskan mesin sebelum berkendara agar oli bersirkulasi secara sempurna. Jadi setiap pagi itu harus dipanasin agar oli dapat bersirkulasi sempurna. Kemudian jangan memaksa mesin bekerja pada putaran terlalu tinggi dalam waktu yang lama. Hindari overrevving. Lalu dengarkan suara mesin atau transmisi. Tangani segera jika muncul bunyi tidak wajar. Lakukan servis secara berkala di bengkel yang terpercaya. Lalu kesimpulannya dari materi ini adalah sistem penyaluran bahan bakar, transmisi, dan pelumasan adalah bagian penting yang menentukan kinerja dan keawetan mesin. Penyaluran bahan bakar itu bertugas untuk mengatur jumlah dan tekanan bahan bakar untuk pembakaran. Transmisi menyalurkan tenaga ke roda sesuai kebutuhan, dan pelumasan itu mengurangi gesekan serta mencegah keausan komponen. Perawatan rutin seperti mengganti oli, memeriksa kebocoran, dan mengikuti standar pabrikan sangat diperlukan agar mesin tetap bekerja optimal, efisien, dan tidak cepat rusak. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem listrikan. Baik, ini saya akan melanjutkan materi mata bakar teknik pertanian, yaitu dengan judul sistem listrikan. Ini sudah materi ke-5. Jadi yang pertama
Itu pengertian. Sistem kelistrikan adalah rangkaian komponen pada kendaraan atau mesin yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, mengatur, dan menyalurkan energi listrik guna mendukung berbagai kebutuhan operasional. Sistem ini memasuk daya untuk proses pengapaian mesin, penerangan, pengisian baterai, proses pengapaian instrumen, dan komponen elektronik lainnya. Tanpa sistem kelistrikan, kendaraan tidak dapat dinyalakan, tidak memiliki penerangan, dan berbagai sistem kontrol tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi listrik di kendaraan tidak hanya untuk menyalakan mesin saja, listrik juga dipakai untuk menyalakan lampu penerangan, lalu juga menghidupkan instrumen seperti speedometer dan indikator, kemudian dapat mengisi daya aki, baterai, lalu menjalankan komponen elektronik seperti CU, sensor, klakson, dan lainnya. Kalau tidak ada sistem kelistrikan, kendaraan tidak akan bisa hidup dengan benar. Lampu tidak nyala, aki tidak terisi, sensor mesin tidak bekerja, dan sistem kontrol kendaraan juga tidak berfungsi. Artinya kendaraan tidak bisa digunakan dengan baik. Dengan kata lain, sistem kelistrikan memastikan kendaraan bisa dihidupkan, bisa menerangi, bisa menjalankan komponen elektronik, tetap aman dan nyaman dipakai. Jadi sistem kelistrikan adalah salah satu sistem yang paling penting di kendaraan. Lalu selanjutnya ada fungsi sistem kelistrikan. Itu fungsinya yang pertama itu menyediakan sumber energi untuk mengapaikan mesin. Itu maksudnya adalah sistem kelistrikan memberikan energi listrik ke busi pada mesin bensin supaya busi dapat memercikan api dan menyalakan campuran darat bahan bakar tanpa listrik untuk pengapaian. Jika tanpa pengapaian kelistrikan tersebut, mesin tidak akan bisa hidup. Lalu yang kedua, menyalakan lampu penerangan dan indikator. Maksudnya semua lampu kendaraan seperti lampu depan, lampu rem, lampu sen, dan lampu indikator di dashboard bekerja menggunakan listrik. Ini penting agar kita bisa melihat jalan saat malam dan memberi tanda ke pengendaraan lain. Lalu yang ketiga ada menyalakan motor starter. Ketika kita menekan tombol starter atau memutar kunci, motor starter akan memutar mesin pertama kali. Nah, motor starter ini bekerja dengan listrik dari aki. Jadi tanpa sistem kelistrikan, kita tidak bisa menghidupkan mesin atau kendaraan seperti motor atau yang lainnya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian yang keempat ada fungsinya mengisi kembali energi baterai. Maksudnya ketika mesin hidup, dinamo dan alternator akan menghasilkan energi listrik untuk mengisi ulang aki supaya tetap penuh dan siap digunakan. Jadi aki tidak cepat habis. Lalu fungsi yang kelima yaitu menggerakkan sistem instrumen seperti speedometer, sensor, dan ECU. Jadi semua alat pengukur seperti speedometer, voltmeter, sensor mesin, dan ECU atau komputer mesin itu membutuhkan listrik untuk bekerja. Tanpa listrik, informasi tidak bisa ditampilkan dan sistem mesin pasti tidak bisa dikontrol dengan benar. Lanjut ke sumber kelistrikan dan pengisian. Yaitu sumber kelistrikan itu memiliki komponen utama, yaitu diantaranya ada aki, ada alternator, dan ada regulator. Dan ada dua lagi, yaitu ada koil pengapian atau ignition coil, lalu ada kabel pengapian. Aki atau baterai ini adalah fungsinya untuk menyediakan listrik awal untuk sistem pengapian sebelum mesin hidup, atau bisa juga penyimpan dan penyedia listrik saat mesin tidak menyala. Lalu fungsi dari alternator itu menghasilkan listrik saat mesin hidup. Kemudian fungsi regulator yaitu menjaga tegangan
agar tetap stabil. Lalu ke sumber pengisian, menyuplai dan mengisi kembali daya aki saat mesin menyala. Komponennya itu ada alternator, ada regulator atau rectifier, kemudian ada kabel enfuse, kemudian ada aki. Fungsi utamanya adalah menjaga suplai listrik stabil ke seluruh sistem kendaraan. Jadi saya tambahkan sedikit dari pada slide yang ini. Jadi jenis sistem pengapian itu juga ada 3. Yang pertama yaitu konvensional, ada CDI atau capacitor discharge ignition, atau ada EFI ignition atau elektronik. Konvensional adalah fungsinya untuk menggunakan platina dan koil, sederhana namun perawatannya akan lebih sering. Lalu jenis yang kedua itu dia menggunakan kapasitor dan transistor, itu percikan kuat dan stabil. Lalu jenis yang ketiga adalah dikendalikan oleh HPU atau efisiensi tinggi dan emisi rendah. Kemudian tujuan sistem pengapian juga ada, yaitu menyamakan waktu pembakaran dengan kondisi mesin, lalu meningkatkan efisiensi pembakaran dan tenaga mesin, kemudian mengurangi konsumsi bahan bakar, lalu menekan emisi gas buang. Lalu selanjutnya ada sistem kelistrikan dan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah dasar utama dalam memahami cara kerja sistem kelistrikan pada motor. Hukum ini menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Dalam suatu rangkaian listrik, rumus dasarnya adalah V sama dengan I dikali R. Artinya tegangan listrik sama dengan arus listrik dikalikan hambatan atau resistansi. Jika salah satu nilai berubah, maka yang lain juga akan berubah. Contohnya jika hambatan suatu komponen meningkat, maka arus yang mengalir akan menurun. Ini sangat penting untuk menjaga komponen kelistrikan motor tetap aman dan tidak cepat rusak. Contoh aplikasinya hukum Ohm pada motor yaitu adalah lampu motor redup. Itu bisa terjadi karena hambatan kabel tinggi atau sambungan berkarat sehingga arus listrik menjadi kecil. Lalu ada koil pengapian panas. Berarti arusnya terlalu besar akibat resistansi rendah atau terjadi korsleting sebagian. Kemudian jika aki cepat habis, regulator tidak mengatur tegangan yang benar sehingga sistem membutuhkan arus yang lebih besar. Lalu kesimpulan dari hukum Ohm ini adalah hukum Ohm membantu kita memahami bagaimana listrik bekerja di motor dan mengapa komponen seperti aki, seperti kabel, spring, dan regulator sangat penting. Dengan memahami hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan, kita bisa menganalisis masalah kelistrikan motor dengan lebih mudah dan memastikan sistem bekerja dengan aman dan efisien. Lalu selanjutnya ada komponen. Nanti yang pertama ada aki. Aki itu fungsinya adalah menyimpan dan menyediakan listrik saat mesin belum hidup. Lalu alternator yaitu fungsinya menghasilkan listrik saat masih hidup dan mengisi ulang aki. Kemudian fungsi dari regulator adalah mengatur tegangan dan menstabilkan arus agar aki tidak overcharge. Lalu motor starter itu adalah fungsinya mengubah listrik menjadi tenaga putar untuk menghidupkan mesin. Lalu kunci kontak atau ignition switch itu fungsinya dalam bentuk menghubungkan atau memutus alur listrik utama kendaraan.
Lalu ada sistem pengapian CDI atau ICU, bisa coil atau busi. Itu fungsinya untuk menghasilkan percikan api pada busi untuk pembakaran. Spring atau fuse itu fungsinya untuk melindungi rangkaian dari arus berlebih atau korsleting. Lalu ada kabel dan konektor itu fungsi untuk menyalurkan arus listrik antar komponen. Lalu ground ke massa itu menjadi jalur kembali arus listrik dan menstabilkan sistem. Jadi maksudnya setiap komponen kelistrikan pada kendaraan saling berhubungan dan memiliki peran penting. Aki memulai sistem, alternator menjaga pasokan listrik saat mesin jalan, regulator menjaga kestabilan tegangan, dan sekring melindungi semua komponen. Tanpa salah satu dari komponen ini bekerja dengan benar, sistem kelistrikan kendaraan bisa terganggu dan menyebabkan masalah seperti mesin sulit hidup, lampu redup, atau bahkan kerusakan serius pada ECU. Baik, selanjutnya ada sistem pengapian. Yaitu sistem pengapian sistem kelistrikan yang berfungsi untuk menyediakan dan mengatur aliran listrik untuk menghasilkan percikan api pada busi. Agar proses pembakaran di ruang bakar dapat berlangsung, energi listrik dari aki atau alternator diubah menjadi tegangan tinggi oleh koil pengapian. Kemudian dikontrol oleh CDI atau ECU untuk mengalir ke busi pada waktu yang tepat. Tanpa dukungan sistem kelistrikan, mesin tidak dapat melakukan proses pengapian sehingga kendaraan tidak dapat hidup dan beroperasi. Jadi sistem pengapian sistem kelistrikan yang berfungsi pada fungsi menyediakan dan mengatur aliran listrik untuk menghasilkan percikan api pada busi agar proses pembakaran di ruang bakar dapat berlangsung. Jadi maksudnya, jadi sistem pengapian ini adalah bagian dari sistem kelistrikan pada kendaraan. Fungsinya adalah untuk menyediakan dan mengatur aliran listrik supaya bisa menghasilkan percikan api di busi. Percikan api inilah yang digunakan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam mesin. Energi listrik dari aki atau alternator itu akan diubah jadi tegangan tinggi oleh koil pengapian. Nah, tegangan ini kemudian dikontrol oleh CDI atau ECU supaya arus listrik dapat mengalir ke busi pada waktu yang tepat. Kalau saja sistem pengapian ini tidak bekerja, maka proses pembakaran tidak bisa terjadi, dan akibatnya mesin kendaraan tidak bisa hidup dan tidak bisa beroperasi lagi. Jadi selanjutnya sudah kesimpulan dari sistem kelistrikan ini adalah sistem kelistrikan menyediakan listrik untuk pengapian, starter lampu, dan komponen elektronik kendaraan. Komponen utama seperti aki, alternator, dan sistem pengapian bekerja sama agar kendaraan bisa hidup dan berfungsi dengan baik. Perawatan yang rutin penting untuk menjaga performa dan mencegah kerusakan. Baik, cukup sekian presentasi dari sistem kelistrikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah sistem transmisi dengan metode manual dan matic. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah sistem transmisi, yaitu ada dengan metode matic dan manual. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama ada pengertian. Pengertian sistem transmisi adalah sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda dengan menyesuaikan putaran atau kecepatan dan proses sesuai kebutuhan kendaraan. Maksudnya adalah sistem transmisi yaitu sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin menuju ke roda penggerak. Lalu fungsinya itu ada 3, yaitu yang pertama ada mengatur torsi dan kecepatan putaran roda agar kendaraan dapat bergerak dengan efisien. Lalu itu maksudnya adalah
Fungsi yang pertama yaitu dapat menyesuaikan antara putaran mesin dengan kebutuhan kendaraan, baik dari sisi kecepatan maupun tenaga atau torsi. Jadi dengan adanya sistem transmisi tersebut, kita dapat mengatur torsi dan kecepatan pada kendaraan itu yang kita inginkan. Lalu fungsi yang kedua yaitu kita dapat memungkinkan kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin, atau khusus pada transmisi manual dengan kopling, yaitu maksudnya kendaraan bisa berjalan efisien, bisa berhenti tanpa mematikan mesin pada transmisi manual, dan bisa menyesuaikan tenaga sesuai kondisi jalan. Lalu yang ketiga ada menyediakan rasio gigi yang berbeda untuk kondisi jalan dan kecepatan yang berbeda. Jadi cara sederhana sistem transmisi itu adalah penghubung antara tenaga mesin dan roda agar kendaraan bisa bergerak dengan halus dan efisien. Lalu selanjutnya ada sistem transmisi manual. Itu pengertiannya adalah sistem transmisi manual adalah jenis transmisi kendaraan di mana pengemudi secara langsung mengatur perpindahan gigi menggunakan tuas transmisi pada pedal kopling. Lalu komponen-komponennya itu ada kopling, yaitu fungsinya untuk menghubungkan atau memutus tenaga mesin ke transmisi. Lalu yang komponen kedua itu ada gearbox, yaitu fungsi untuk mengatur rasio gigi. Lalu yang ketiga ada poros penggerak atau drive shaft, itu fungsinya untuk mengatur transfer tenaga ke roda. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi transmisi manual adalah sistem di mana pengemudi secara langsung memindahkan gigi menggunakan tuas transmisi dan pedal kopling. Untuk beberapa komponennya itu seperti tadi ada kopling, ada gearbox, dan poros penggerak. Dan sistem transmisi manual itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihannya efisiensi bahan bakar lebih baik dan perawatan lebih mudah. Lalu maksudnya kelebihan pada sistem manual efisiensi adalah bahan bakar yang lebih baik dan perawatannya cenderung lebih mudah, dan ya begitu. Lalu untuk kekurangannya itu membutuhkan keterampilan pengemudi. Maksudnya kekurangannya adalah membutuhkan keterampilan pengemudi itu dalam mengatur kopling gigi dan gigi agar tidak terjadi hentakan. Dengan kata lain, transmisi manual memberi kontrol penuh pada pengemudi tetapi memerlukan keahlian pada penggunanya. Jadi pada sistem transmisi manual ini kita harus pintar-pintar mengatur giginya, tidak seperti matic yang kita hanya tinggal gas tanpa mengatur giginya. Lalu yang kedua ada komponen-komponen dari transmisi manual dan komponen dari transmisi matic. Jadi komponen transmisi manual yaitu yang pertama ada kopling, ada flywheel, ada gearbox, ada tuas persneling, dan ada poros input dan output. Lalu kegunaan dari kopling yaitu memutus atau menyambung tenaga mesin ke transmisi. Lalu flywheel itu fungsi untuk menstabilkan putaran mesin. Lalu gearbox atau roda gigi mengatur rasio gigi secara manual. Fungsi dari tuas persneling itu untuk memilih dan mengoper gigi. Lalu poros input dan output itu fungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. Jadi setiap komponen pada transmisi manual ini yaitu dia memiliki peran penting agar transmisi dapat bekerja dengan lancar dan efisien. Jika salah satu komponen ini bermasalah, maka yang lainnya akan ikut bermasalah. Lalu yang kedua ada sistem transmisi matic. Komponen dari transmisi matic yaitu ada torque converter, yaitu fungsi untuk mengganti fungsi kopling, yaitu menyalurkan tenaga dengan fluida. Lalu ada planetary gear set, yaitu fungsi untuk sistem gigi otomatis untuk variasi rasio. Jadi maksudnya untuk fungsi dari torque converter itu kan mengganti fungsi kopling, itu maksudnya dia tidak menggunakan kopling atau gigi sebagai menyambung atau pemutus tenaga mesin ke transmisi, tidak seperti transmisi manual. Lalu planetary gear set yaitu fungsi untuk sistem gigi otomatis untuk variasi rasio.
Lalu ada valve body, itu fungsi untuk mengatur aliran oli untuk perpindahan gigi. Lalu ada ATF atau automatic transmission fluid, yaitu fungsinya untuk pelumas dan fluida penggerak sistem. Lalu yang terakhir ada TCU atau transmission control unit, itu fungsinya mengontrol perpindahan gigi secara elektronik. Jadi kelebihan dari transmisi matic ini tadi itu adalah tentu lebih nyaman digunakan terutama di kemacetan karena pengemudi tidak perlu sering mengganti gigi. Namun untuk kekurangannya adalah konsumsi bahan bakar yang sedikit lebih boros dan biaya perawatan lebih mahal. Jadi sistem matic lebih menekankan kenyamanan dibandingkan dengan efisiensi. Lalu ada sistem transmisi matic, yaitu transmisi matic adalah jenis transmisi kendaraan di mana perpindahan gigi dilakukan secara otomatis oleh sistem hidrolik atau elektronik tanpa perlu menginjak kopling. Karakter-karakter dari sistem transmisi matic yaitu yang pertama menggunakan turbo converter untuk mengganti fungsi kopling dan memperbesar torsi. Lalu yang kedua dia memiliki planetary gear set untuk menghasilkan berbagai rasio gigi secara otomatis. Lalu yang ketiga dia memberikan kenyamanan berkendara terutama di kemacetan, namun konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih tinggi dibandingkan manual. Untuk sistem transmisi matic yaitu dia memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihan dari sistem transmisi matic yaitu yang pertama mudah digunakan dan nyaman karena perpindahan gigi otomatis. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu sistem transmisi matic biaya perawatannya lebih tinggi dan konsumsi bahan bakar lebih boros dibandingkan dengan manual. Jadi maksudnya berbeda dengan transmisi manual tadi, pada transmisi matic perpindahan gigi dilakukan secara otomatis tanpa pedal kopling. Sistem ini menggunakan turbo converter untuk menggantikan fungsi kopling dan planetary gear set untuk menghasilkan berbagai rasio gigi secara otomatis. Dan kelebihannya seperti ini tadi, dia lebih nyaman digunakan terutama pada di kemacetan karena penggunanya itu tidak perlu melakukan perpindahan gigi karena dia sudah melakukan perpindahan gigi secara otomatis. Lalu kekurangannya adalah biaya perawatan yang tinggi dibandingkan dengan transmisi manual dan konsumsi bahan bakarnya lebih boros dibandingkan dengan manual. Jadi sebenarnya sistem matic ini lebih menekankan kenyamanan dibandingkan dengan efisiensi. Lalu ada rasio gigi. Definisi dari rasio gigi itu adalah perpindahan putaran antara gigi penggerak dan gigi yang digerakkan dalam transmisi kendaraan. Rasio ini menentukan seberapa besar tenaga atau torsi dan seberapa cepat roda berputar. Roda gigi yang besar akan memberikan tenaga lebih kuat lebih kuat tapi kecepatan lebih rendah. Sedangkan rasio gigi lebih kecil membuat kendaraan lebih cepat karena tenaganya yang berkurang. Lalu untuk maksudnya ini tadi adalah perbandingan antara jumlah putaran gigi penggerak dan gigi yang digerakkan. Jadi sebenarnya rasio gigi ini yang menentukan seberapa besar tenaga dan seberapa cepat roda berputar. Misalnya jika rasio gigi besar, maka tenaga atau torsi yang dihasilkan besar, tetapi kecepatannya itu lebih rendah. Dan sebaliknya, jika rasio kecil menghasilkan kecepatan tinggi, namun tenaga yang berkurang. Lalu sini ada rumus dasar dari rasio gigi, yaitu rasio gigi sama dengan jumlah gigi penggerak dibagi gigi gerakan. Jadi misal kita bingung untuk menghitung rasio giginya, kita hitung saja gear depan atau engine, lalu gear output itu roda. Jika misal gear depan sama dengan 20 gigi dan gear output roda sama dengan 40 gigi, kita gunakan aja rumus rasio gigi seperti dalam sini. Jika gear outputnya 40 dan gear depannya 20, langsung kita bagi saja. Jadi rasio gigi sama dengan 40 atau gear output dibagi dengan gear depan, jadi 20. Jadi itu perbandingan dari rasio gigi tersebut adalah 2:1. Untuk artinya poros mesin itu berputar 2 kali
2 kali untuk menghasilkan satu putaran roda. Hingga torsi lebih besar, jika torsi lebih besar, kecepatan dia akan menjadi lebih kecil. Lalu selanjutnya ada perbandingan matic dan manual. Untuk dari aspeknya sendiri, dari kontrol, manual itu lebih susah atau lebih tinggi dibandingkan dengan matic. Lalu kenyamanannya, manual itu lebih rendah dibandingkan dengan matic. Matic itu lebih nyaman jika digunakan. Untuk efisiensi BBM atau penggunaan bahan bakar, tentu manual lebih irit dibandingkan dengan matic. Lalu untuk perawatan sendiri, manual itu lebih murah dan matic itu lebih mahal. Jadi saya menjelaskan sedikit, maksud dari kemudian ini adalah transmisi manual itu memberikan kontrol yang tinggi karena pengemudi menentukan perpindahan gigi secara langsung. Sedangkan transmisi matic itu memiliki kontrol yang lebih rendah karena sistem otomatis yang mengatur. Lalu untuk kenyamanan sendiri, transmisi matic unggul karena pengemudi tidak perlu sering untuk memindahkan gigi. Dari segi efisiensi bahan bakar, transmisi manual lebih irit, sementara matic cenderung sedikit boros. Lalu dalam hal perawatan, transmisi manual lebih murah, dan sementara matic membutuhkan biaya lebih tinggi. Jadi untuk kesimpulannya pada materi ini, yaitu sistem transmisi menyalurkan tenaga mesin ke roda dan mengatur torsi serta kecepatan. Lalu transmisi manual itu memberikan kontrol yang lebih tinggi dan lebih efisien. Lalu sedangkan transmisi matic lebih nyaman digunakan karena perpindahan gigi yang otomatis dan pemahaman rasio gigi membantu mengetahui bagaimana tenaga disesuaikan untuk kebutuhan berkendara. Jadi transmisi manual tentu unggul dalam hal kontrol dan efisiensi, cocok untuk pengemudi yang menginginkan performa optimal. Lalu sedangkan transmisi matic menawarkan kenyamanan dan kemudahan berkendara, terutama di kondisi lalu lintas padat. Selain itu, memahami rasio gigi juga penting agar kita tahu bagaimana tenaga mesin disesuaikan dengan kebutuhan berkendara. Jadi baik manual maupun matic, kedua-duanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai kebutuhan penggunanya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun ada materi yang sedikit sulit untuk dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.